Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Lee Dong-wook adalah seorang aktor Korea Selatan yang telah bermain dalam banyak drama populer. Dengan karir yang telah melintasi 2 dekade, ia telah mencatat prestasi gemilang karena dapat menghidupkan setiap karakter dengan kepiawaian dan pesonanya yang khas. Selain dikenal sebagai mantan kekasih Bae Suzy, keahliannya dalam membangun chemistry dengan lawan mainnya menjadi salah satu ciri khasnya. Tidak hanya itu, kolaborasinya yang harmonis dengan Lee Da-hee dan Yoo In-na bahkan sampai membuat sang aktor dibuatkan proyek kedua dengan 2 bintang cantik tersebut. Tak hanya dalam kerjasama dengan lawan jenis, kemampuannya dalam menjaga chemistry yang luar biasa dengan rekan-rekan sesama aktor menjadikannya dijuluki King of Bromance. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Mulai dari karakter fantasi hingga bos kantoran yang penuh emosi. Inilah drama Korea Lee Dong-wook dengan rating tertinggi berdasarkan ratingan Nielsen Korea versi UBR Entertainment. 16. Bubblegum dengan rating 1,1%. Drama ini adalah drama romantis yang tayang pada tahun 2015 lalu. Drama ini dibintangi oleh Lee Dong-wook dan Jung Rye-won sebagai pemeran utamanya. Mengisahkan tentang kehidupan 2 sahabat dekat, Park Ri-hwan dan Kim Heng-ah, yang sudah bersahabat sejak kecil. Park Ri-hwan adalah seorang apoteker yang bekerja keras dan penuh perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. Sementara Kim Heng-ah adalah seorang produser radio yang ceria. Meskipun mereka memiliki hubungan yang dekat, kebingungan tentang perasaan mereka satu sama lain mulai muncul. Ri-hwan mulai menyadari bahwa ia mungkin memiliki perasaan lebih dari sekedar persahabatan terhadap Heng-ah. Sementara Heng-ah juga merasakan perubahan dalam perasaannya terhadap Ri-hwan. Drama ini menggambarkan dinamika rumit dalam hubungan persahabatan dan romansa, serta bagaimana karakter-karakter utama berusaha untuk menjelajahi perasaan mereka satu sama lain. 15. Strangers from Hell dengan rating 3%. Diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama, drama yang juga dikenal dengan judul Hell is Other People ini bergenre misteri, thriller, dan horor psikologis. Drama ini mengikuti kisah Yoon Jong-woo yang diperankan oleh Im Si-wan yang baru pindah ke Seoul untuk bekerja. Ia memutuskan untuk tinggal di sebuah asrama yang terletak di lingkungan yang tampaknya normal. Namun, seiring waktu, Jong-woo mulai menyadari bahwa sesuatu yang jahat dan misterius sedang terjadi di sekitarnya. Ia bertemu dengan para penghuni asrama yang memiliki sikap dan perilaku yang aneh, membuatnya merasa semakin terjebak dalam situasi yang menakutkan. Dalam drama ini, Lee Dong-wook berperan sebagai So Moon-jo, salah satu tetangga dari Jong-woo yang diduga memiliki keterlibatan dengan kejadian misterius itu. 14. Bad and Crazy dengan rating 3,2%. Drama ini mengisahkan tentang Soo-yeol, seorang detektif polisi berkemampuan luar biasa, namun juga sangat materialistis. Ia seringkali mengabaikan kasus-kasus korupsi dan kolusi selama itu menguntungkannya. Suatu hari, ia diberi peluang untuk naik pangkat. Dengan penuh ambisi, Soo-yeol melakukan segala cara untuk meraihnya. Namun sayang semua usahanya gagal. Untungnya ia diberikan kesempatan lagi untuk mengikuti promosi tersebut. Di tengah perjalanan menuju tujuan barunya, Soo-yeol bertemu dengan Kei, seorang individu yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kejujuran. Pertemuan ini pun mengubah arah hidup Soo-yeol secara drastis. Perubahan ini tidak hanya berpengaruh pada dirinya sendiri, melainkan juga menyentuh kehidupan mantan kekasihnya Lee Hee-kyum, seorang polisi yang bertugas di unit investigasi narkoba. 13. Touch Your Heart dengan rating 3,9%. Serial drama yang disutradarai oleh Park Joon-hwa dengan jumlah episode 16 ini diadaptasi dari novel web dengan nama yang sama yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 lalu oleh Kakao Page.
Serial ini merupakan reuni pasangan malaikat maut dan adiknya Goblin yang diperankan oleh Lee Dong Wook sebagai Kwon Jung Rok, seorang pengacara, dan Yoo In Na sebagai Oh Jin Shim atau Oh Yoon So sebagai seorang artis yang hiatus. Dalam drama ini mereka menjadi partner kerja di sebuah firma hukum. Pekerjaan tersebut membuat Yoon So harus bekerja ekstra dengan Jung Rok yang dikenal sebagai pengacara perfeksionis. Hubungan yang awalnya berlangsung canggung tersebut perlahan mencair dan membuat hubungan mereka semakin dekat tak terbatas rekan kerja. 12 Live dengan rating 4,7%. Drama ini menggambarkan kehidupan di sebuah rumah sakit besar yang memiliki permasalahan internal dan eksternal yang kompleks. Lee Dong Wook memerankan karakter Ye Jin Woo, seorang dokter ahli bedah yang memiliki prinsip kuat terkait etika medis. Ia berusaha menjaga integritasnya dalam menghadapi berbagai konflik yang muncul di rumah sakit. Ye Jin Woo tiba di rumah sakit tersebut dengan semangat untuk memberikan perawatan berkualitas kepada pasien. Namun guys, ia menemui banyak hambatan dari berbagai pihak, termasuk staf rumah sakit dan manajemen yang terlibat dalam kepentingan politik dan finansial. Di samping itu, ia juga menjalin hubungan dengan Gu Sung Hyo yang diperankan oleh Won Jin Ah, seorang petugas administrasi di rumah sakit yang memiliki pandangan pragmatis terhadap dunia medis. Selain mereka berdua, drama yang tayang tahun 2018 di JTBC ini juga dibintangi oleh Cho Sung Woo dan Lee Kyu Hyung serta aktor dan aktris Korea lainnya. 11 Blind Man dengan rating 4,8%. Ditayangkan di KBS 2, drama yang tayang tahun 2014 lalu dalam 18 episode ini berkisah tentang CEO perusahaan game bernama Ju Hong Bin. Ia dikenal sebagai pria yang sombong dan penuh amarah hingga membuat semua karyawannya takut. Hong Bin menyimpan dendam kesumat kepada ayahnya sendiri. Dengan keadaannya yang seperti itu, rupanya memiliki rahasia yang hanya diketahui sekretarisnya. Saat marah, tubuh Hong Bin dapat mengeluarkan pedang tajam dan belakangan diketahui kemarahannya semakin memuncak. Suatu hari, Hong Bin pergi ke rumah sakit untuk melihat karyawannya yang dipukuli olehnya. Di sanalah ia bertemu dengan wanita bernama Sedong yang perlahan mengubah hidupnya. Drama bergenre komedi romantis dan fantasi ini dibintangi oleh Lee Dong Wook dan Shin Se Kyung. 10 Tale of the Nine Tailed dengan rating 5,2%. Adalah drama yang tayang pada tahun 2020 lalu. Drama bergenre fantasi, romansa, dan supranatural ini mengisahkan tentang makhluk mitos dari dunia supranatural Korea yang dikenal sebagai Gumiho. Dalam drama ini, Lee Dong Wook memerankan karakter utama, yakni Leon, Gumiho yang turun ke dunia manusia untuk memburu monster. Leon memiliki segalanya, mulai dari kekayaan, pesona, hingga kecerdasan yang luar biasa. Dia bertemu dengan Nam Ji-ah, karakter yang diperankan oleh Jo Bo-ah, yakni seorang produser acara televisi yang tidak percaya pada hal-hal supranatural. Konflik dan romansa pun berkembang ketika keduanya terlibat dalam berbagai kejadian supranatural, serta sejumlah masalah yang disebabkan Lirang, saudara tiri Leon, seorang Gumiho yang lahir dari manusia. 9 Will Romance dengan rating 5,4%. Mengisahkan tentang seorang pemain bisbol, Park Mu-yul, yang terkenal karena sikapnya yang temperamen. Di sisi lain ada Yoo Eun-jae, wanita muda yang sangat tomboy dan selera busananya yang norak. Ia bekerja sebagai seorang pegawai dengan latar belakangnya yang seorang atlet judo. Keduanya bertemu secara tak sengaja di sebuah bar dan terlibat pertikaian. Karena itulah, untuk membungkam media yang menyorot Mu-yul, pihak manajemen klub menjadikan Eun-jae sebagai pengawal Mu-yul. Pada mulanya Mu-yul menolak dan juga Eun-jae adalah penggemar klub bisbol saingan. Namun mereka akhirnya terpaksa setuju lantaran tidak ada cara lain. Meskipun awalnya mereka sering ribut, tetapi seiring waktu tidak dapat terbantah kalau tumbuhlah benih-benih cinta antara mereka. Dalam drama yang tayang tahun 2012 lalu ini, Lee Dong Wook beradu akting dengan Lee Si-young.
8. Tale of the Nine-Tailed 1938 dengan rating 6,1%. Drama ini masih akan menampilkan pemain-pemain yang muncul di musim pertama seperti Kim Yong-ji, Hwang Hee, Kim Jung-nan, An Kil-kang, dan Kim Soo-jin. Ceritanya bermula dari pencurian sebuah batu yang dicuri sosok bertopeng. Lee Yeon yang ditugaskan untuk menangkap pencuri itu pun terbawa ke masa lalu, yakni tahun 1938. Banyak kejutan yang ditemuinya, salah satunya adalah saudara tirinya Lee Rang yang masih hidup pada era itu. Banyak kesulitan yang dihadapi Lee Yeon di sana, mulai dari dikejar-kejar oleh Lee Rang yang pada masa itu menjadi ketua geng bandit, terjebak dalam upaya orang Joseon memperjuangkan kemerdekaannya, dan tentu saja mencari si pencuri bertopeng. Lee Yeon harus bekerja lebih cepat karena dikejar waktu, karena jika ia melewati batas waktunya, ia tak bisa kembali ke masa kini dan tak bisa bertemu dengan sang istri Jia. 7. La Dolce Vita dengan rating 8%. Dikenal juga dengan judul Bittersweet Life, drama tayang tahun 2008 ini merupakan sebuah melodrama kelam yang mengangkat tema pernikahan dan perselingkuhan. Semuanya dihias dengan intrik misteri pembunuhan dan umumnya dianggap sebagai drama yang memiliki nada gelap dan intens. Ketika Hyejin menemukan bahwa suaminya telah berselingkuh, dia memutuskan untuk pergi ke Jepang dalam upaya mengakhiri semua penderitaannya. Di tanah yang jauh dari kota asalnya, dia tak terduga bertemu dengan Lee Jun-soo yang memiliki daya tarik yang begitu kuat. Namun tanpa sepengetahuannya, Jun-soo juga terlibat dalam hubungan terlarang dengan selingkuhan suami Hyejin. Kondisi ini membawa hubungan rumit di antara keempat individu ini pun semakin terjalin, tanpa ada harapan untuk keluar dari permasalahan yang mengikat mereka. Tayang dalam 24 episode, drama besutan MBC ini dibintangi oleh Lee Dong-wook, Park Si-yeon, Jung Bo-suk, dan Oh Yeon-soo. 6. Heaven's Order dengan rating 9,1%. Drama yang rilis pada tahun 2013 ini adalah drama sejarah yang menggabungkan elemen-elemen thriller dan misteri. Heaven's Order mengisahkan tentang seorang dokter pada zaman dinasti Joseon yang berusaha membersihkan namanya setelah dituduh melakukan pengkhianatan terhadap raja. Ia juga berusaha mencari tahu siapa yang sebenarnya berada di balik konspirasi tersebut sambil mencoba untuk menyelamatkan putrinya Choi Rang yang memiliki penyakit yang sulit disembuhkan. Selain itu, di sisi lain ada Hong Da-in, seorang perawat yang jatuh cinta dengan dia. Seperti banyak drama Korea lainnya, Heaven's Order mengeksplorasi hubungan antara berbagai karakter, intrik politik, serta pertempuran untuk keadilan dan kebenaran. Selain abang ganteng Lee Dong-wook, drama ini juga dibintangi oleh Song Ji-hyo dan Kim Yoo-bin. 5. Partner dengan rating 10%. Ini adalah drama yang mengisahkan tentang kehidupan dan pekerjaan di sebuah firma hukum ternama. Drama ini fokus pada hubungan antara para pengacara dan bagaimana mereka menangani berbagai kasus hukum serta konflik pribadi mereka. Kang Eun-ho adalah seorang pengacara berbakat yang memiliki pendekatan yang tegas terhadap hukum dan kasus-kasus yang dihadapinya. Lee Tae-jun adalah rekan kerja Kang Eun-ho yang memiliki latar belakang keluarga kaya. Mereka berdua memiliki hubungan yang kompleks, mencangkup persaingan dan juga perasaan pribadi. Selain mereka berdua, ada juga pengacara Han Jung-won di bagian perceraian. Tae-ju awalnya sempat naksir dengan Jung-won, tapi ternyata Jung-won memilih setia mencintai kakak Tae-ju. Drama yang tayang tahun 2009 dalam 16 episode ini dibintangi oleh Lee Dong-wook, Kim Hyun-joo, dan Lee Han-hee. 4. Hotel King dengan rating 10,3%. Drama yang tayang tahun 2014 ini mengisahkan tentang Cha Jae-won yang merupakan seorang pria muda dengan latar belakang kelam. Ia bekerja di Hotel Sial, sebuah hotel mewah yang dikelola oleh keluarga ahli waris terkemuka.
Cha Ji-won memiliki motivasi pribadi untuk bekerja di hotel ini karena ia ingin membalas dendam terhadap keluarga pemilik hotel atas perlakuan buruk yang diterima oleh ibunya. Sementara itu, Ah-moni adalah putri dari pemilik hotel sial yang kaya raya. Ia kembali ke Korea setelah belajar di luar negeri dan berusaha untuk menjalankan hotel dengan baik. Konflik timbul saat kedua karakter utama ini saling bertemu dan terlibat dalam intrik bisnis dan perasaan pribadi. Drama yang tayang di MBC dalam 32 episode ini dibintangi oleh Lee Dong-wook, Lee Da-hee, serta sederet aktor dan aktris Korea Selatan lainnya. Tiga, Goblin dengan rating 12,8%. Bercerita tentang Kim Shin yang merupakan seorang goblin yang hidup abadi di bumi. Untuk mengakhiri keabadiannya, ia harus bertemu dengan seorang perempuan yang merupakan pengantin goblin. Dalam perjalanan mencari penggantinya tersebut, Kim Shin hidup kaya dan tinggal bersama malaikat maut yang bertanggung jawab mengambil jiwa yang telah meninggal, Wang Yu. Hingga suatu ketika, Kim Shin bertemu dengan seorang gadis SMA miskin bernama Ji Eun-ta. Ternyata gadis tersebut adalah sang pengantin goblin yang selama ini dicarinya. Dengan waktu Kim Shin dan Ji Eun-ta semakin dekat dan merasakan keterikatan yang kuat satu sama lain. Di samping itu, cerita ini juga menggambarkan hubungan antara Ji Eun-ta dengan Wang Yu yang juga memiliki kisah dan misteri sendiri. Drama yang tayang di TVN pada 2016 lalu ini dibintangi oleh Gong Yoo, Kim Go-eun, dan tentu saja Lee Dong-wook. 2. Son of a Woman dengan rating 17,2%. Tayang dengan 16 episode di SBS, drama romantis ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Lee Yoon-jae yang mendapatkan diagnosis kanker stadium akhir. Ia pun memutuskan untuk melakukan hal-hal yang selama ini dia hindari. Dia pergi ke luar negeri dan memutuskan untuk menghabiskan waktunya dengan bebas dan bahagia. Di luar negeri, Yoon-jae bertemu dengan seorang pria baik hati bernama Kang Ji-wook dan menjadi dekat. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama dan perasaan romantis mulai tumbuh di antara mereka. Drama ini menggambarkan perjuangan Yoon-jae dalam menghadapi penyakitnya sambil mengejar impian dan cinta dalam sisa waktu hidupnya. Tayang tahun 2011 lalu, drama ini dibintangi oleh Kim Sun-a, Lee Dong-wook, Ki-jun, dan So Hyo-rim. 1. My Girl dengan rating 21%. Berkisah tentang seorang pria muda bernama Kong Chan, seorang pria dari keluarga konglomerat yang ingin menguasai warisan dari kakeknya. Kehidupan sang kakek dihabiskan dalam pencarian cucu perempuannya yang telah lama hilang. Dalam usaha akhir untuk menghibur kakeknya, Gong Chan memutuskan untuk bekerja sama dengan Ju Yurin, seorang gadis dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. Tawarannya adalah membayar Yurin untuk berpura-pura menjadi cucu perempuan yang hilang tersebut. Sejak saat itu, Gong Chan dan Yurin mulai tinggal dalam satu atap sebagai sepupu seperti yang diminta sang kakek. Meskipun awalnya canggung dan kaku, hubungan antara Gong Chan dan Yurin perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dengan genre komedi romantis dalam drama besutan SBS ini, Lee Dong-wook beradu akting dengan Lee Da-hee, Lee Jun-ki, dan Park Si-yeon. Nah, itulah tadi drama Korea Lee Dong-wook dengan rating tertinggi berdasarkan peratingan Nielsen Korea versi UBR Entertainment. Jika ada yang mau menambahkan, tulis di kolom komentar ya. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.